Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Putra Amelia dari kelas 10 Buka 1, nomor absen 36. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak sosial informatika. Sejarah komputer. Komputer telah menjadi bagian dari kehidupan modern, hadir dalam berbagai bentuk seperti laptop, ponsel, hingga perangkat Internet of Things. Sejarah komputer dimulai sejak zaman kuno dengan abacus pada 2400 sebelum Masehi, sebelum mesin elektronik pertama diciptakan. Charles Babbage merancang komputer yang dapat diprogram, dan Ada Lovelace menjadi pemrogram pertama. Dasar pengembangan komputer modern adalah mesin Turing, model komputasi abstrak yang diciptakan oleh Alan Turing. Mesin ini dapat menyimulasikan logika algoritma dan menjadi fondasi teori otomata serta pengembangan bahasa pemrograman. Perkembangan komputer terus berlanjut seiring kemajuan ilmu pengetahuan, menghasilkan perangkat yang semakin canggih. Sejarah aspek ekonomi. Industri perangkat keras dan perangkat lunak berkembang pesat sejak ditemukannya komputer. Awalnya, perusahaan perangkat keras seperti IBM dan Hitachi fokus pada mainframe dan mini komputer, diikuti perkembangan PC, laptop, tablet, telepon pintar, dan periferal. Namun di Indonesia, industri perangkat keras masih sebatas perakitan. Industri perangkat lunak awalnya menyatu dengan perangkat keras dan dirancang untuk perusahaan atau pemerintah. Komputer mainframe hanya digunakan oleh profesional tanpa interaksi langsung. Dengan hadirnya PC dan internet, komputer mulai digunakan untuk kebutuhan pribadi. Kini, telepon pintar memungkinkan interaksi manusia dengan komputer dan sesama secara mudah, memacu perkembangan pesat industri perangkat lunak. Aspek hukum. Industri perangkat keras dan perangkat lunak berkembang pesat sejak ditemukannya komputer. Awalnya, perusahaan perangkat keras seperti IBM dan Univac fokus pada mainframe dan mini komputer, kemudian berkembang dengan munculnya PC, laptop, tablet, dan ponsel pintar beserta periferalnya. Di Indonesia, industri perangkat keras masih terbatas pada perakitan. Sementara itu, industri perangkat lunak awalnya terintegrasi dengan perangkat keras dan dirancang untuk perusahaan atau pemerintahan. Perkembangan teknologi memungkinkan manusia berinteraksi langsung dengan komputer, mulai dari terminal berbasis kabel hingga perangkat berbasis internet. Kini perangkat lunak berkembang pesat untuk mendukung interaksi manusia dengan komputer maupun sesama, baik secara individu maupun kelompok. Lisensi. 1. Lisensi komersial. Lisensi komersial adalah lisensi berbayar yang mengikat dengan aturan seperti pembatasan instalasi, larangan penggandaan, dan modifikasi. 2. Lisensi gratis. Perangkat lunak gratis dapat diunduh dengan batasan lisensi, seperti larangan distribusi atau modifikasi. Shareware memungkinkan percobaan gratis sebelum meminta pembayaran untuk penggunaan lanjutan. 3. Lisensi open source. Lisensi open source memungkinkan pengguna mengakses, mengubah, dan mendistribusikan kode sumber, mendorong kolaborasi untuk perangkat lunak gratis berkualitas. 4. Lisensi domain public. Lisensi domain public adalah lisensi yang memberikan hak yang sama dengan domain public atau mengabaikannya. Lisensi ini memungkinkan karya berhak cipta untuk digunakan tanpa syarat untuk siapa saja. Informatika untuk masa depan. Kreativitas dan inovasi bermula dari imajinasi yang menginspirasi para penemu untuk mengubah dunia. Kini saatnya membayangkan masa depan Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang biasa disebut SDG yang ditetapkan PBB untuk 2030. SDG menggantikan tujuan pembangunan milenium atau yang biasa disebut MDG yang terkendala pengumpulan data. Dengan kemajuan teknologi, kita kini memiliki kemampuan untuk memastikan pencapaian SDG dengan lebih efektif.
Karir di bidang informatika. Banyak profesional kini mengisi posisi spesifik seperti sistem analis, back-end engineer, data scientist, dan CTO yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi dan kebutuhan industri. Contoh karir di bidang informatika yaitu game developer, programmer, software engineer, system analyst, network engineer, dan lain-lain. Studi lanjut di bidang informatika. Informatika kini menjadi bidang ilmu dengan berbagai cabang, berkolaborasi dengan disiplin lain untuk menciptakan bidang baru. Terdapat 5 pilar utama dalam informatika, yaitu sistem komputer, jaringan, analisis data, algoritma, dan pemrograman, serta TIK dan dampaknya. Dua asosiasi profesi besar, ACM dan IEEE, telah merumuskan kurikulum yang menjadi acuan pendidikan informatika yang terus diperbarui mengikuti perkembangan teknologi. Sertifikasi di bidang informatika. Kompetensi informatika bisa diperoleh di luar pendidikan formal, seperti melalui pelatihan atau belajar otodidak. Sertifikat adalah bentuk pengakuan kompetensi yang diperoleh setelah lulus ujian yang meningkatkan kepercayaan dan seringkali berdampak pada gaji yang lebih tinggi. Beberapa perusahaan bereputasi yang menyediakan sertifikat yang diakui secara internasional adalah Microsoft, Cisco, CompTIA, Oracle, Amazon Web Services, Google, Certified Information System Security Professional. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.